Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiman Sudirman. Saya berasal dari Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Saya akan membacakan PowerPoint saya berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. Kita langsung saja menuju intinya. Pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan untuk memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama yang dapat berupa: 1. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan diharapkan. 2. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Yang B itu prinsip sistem. Prinsip sistem itu ada 9, yaitu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. 4. Investasi yang terbaik harus dinilai. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. 6. Tahapan kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. 7. Pengembangan sistem tidak harus urut. 8. Jangan takut membatalkan proyek. 9. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Cara pengembangan sistem. Dengan telah mengembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan di sistem yang baru. Peningkatan itu berhubungan dengan Piches Wigianto 2001, yaitu sebagai berikut: performance atau kinerja, information atau informasi, ekonomi atau ekonomis, kontrol atau pengendalian, efisiensi atau efisiensi, service atau pelayanan. Suatu sistem yang akan diterapkan dalam satu organisasi biasanya akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu analisis sistem, perancangan desain dan sistem, implementasi sistem, manajemen sistem, dan evaluasi sistem. Siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat dewasa ini, di mana hampir semua sektor kehidupan memanfaatkan dan tergantung kepada kemajuan teknologi, yang khususnya teknologi komputer, para pengembang sistem informasi dituntut untuk menyajikan software aplikasi sistem informasi yang lebih kompleks dan berkualitas tinggi untuk mendukung perkembangan dunia usaha yang terus berkembang saat ini. Siklusnya itu siklus atau life cycle, teknik dan metodologi. Teknik struktur merupakan pendekatan formasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. System Development Life Cycle atau SDLC adalah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali berkembang. SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Karakteristik metode prototyping ada 2 langkah, yaitu 1. Pemilihan fungsi, dan 2. Penyusunan sistem informasi. Jenis-jenis prototyping itu ada 4, yaitu feasibility prototyping, requirement prototyping, design prototyping, dan implementation prototyping. Keunggulannya yaitu end user dapat berpartisipasi aktif, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, dan yang terakhir mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Dan kelemahannya yaitu proses analisis dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. 4. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah, dan terakhir prototipe terlalu cepat selesai. Metode Rapid Application Development RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik struktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik struktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Proses pengembangan SI menurut metode ini meliputi: 1.
mempelajari apakah proyek pengembangan sistem memenuhi kriteria. 2. Mempelajari aktivitas bisnis perusahaan, menentukan arah bisnis serta fungsi yang menjadi prioritas, membuat model fungsi-fungsi menjadi prioritas, memilih prototipe mana yang direview. Yang kelima, implementasi sistem informasi metode soft system. Metode soft system sendiri memiliki tahapan-tahapan proses untuk mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak pada organisasi. Tahapan tersebut meliputi: 1. Masalah relatif bagi setiap orang. 2. Menyusun problematik, diagram, dan rich picture. 3. Menyusun konsep model terdiri dari sistem informasi dan strategi yang mungkin digunakan. 4. Membandingkan antara masalah dalam tahap 2 dengan model pada tahap 3 di atas. Yang kelima, diskusi untuk menghasilkan suatu sistem informasi dan strategi yang sesuai dengan kultur yang ada. Dan terakhir, menyusun proposal, strategi, dan taktik untuk menyelesaikan masalah. Metode Joint Application Development atau JAD. JAD merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai, teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan eksternal. Tujuan JAD adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Penyebab kegagalan pengembangan sistem yaitu kurangnya penyelesaian pengembangan sistem, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai sistem, kurangnya kesempurnaannya evaluasi kualitas analisis biaya, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang direncanakan, dan pemasangan teknologi tidak sesuai. Pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara, implementasi yang dilaksanakan kurang baik. Keterlibatan user dalam pengembangan sistem. Ada beberapa alasan pentingnya keterlibatan user dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi menurut di Modern 2002, yaitu: 1. Kebutuhan user. 2. Pengetahuan akan kondisi lokal, keengganan untuk berubah. 4. User merasa terancam. Dan kelima, meningkatkan alam demokrasi. Itulah tadi paparan dari materi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.